Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang satu saham murah yang di-request oleh followers Kanala. Dan saham ini cukup menarik karena PBV-nya hanya 0,33 ketika video ini dibuat. Nah, penasaran apa sahamnya? Ini yang akan kita bahas. Dan buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti private mentoring saham dari Kanala. Link pendaftaran dan detailnya ada di deskripsi video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Kalau punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, Kanala kembali mengadakan webinar belajar analisis fundamental saham. Webinar ini akan kita adakan pada Sabtu 28 Oktober 2023 dan ini adalah materi dari webinar tersebut. Melalui webinar ini, kamu bisa belajar analisis saham dengan menggunakan metode fundamental secara detail dan mendalam bersama Kanala. Untuk pendaftaran bisa WA ke nomor ini atau DM langsung ke Instagram @kanalaid ya. Saham yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham MNCN atau Media Nusantara Citra. Nah, ini sudah beberapa kali di-request oleh followers Kanala, dan MNCN ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media. Mereka punya bisnis di bidang free-to-air TV, kemudian juga content production, kemudian juga berbagai bisnis media lainnya. Nah, saham masyarakat dari MNCN ini juga cukup banyak, sekitar 41%, dan jadi bobot saham masyarakatnya juga cukup besar di situ ya. Ini beberapa bidang bisnisnya tadi, dan kalau kita lihat di sini ada stasiun-stasiun TV yang sudah sangat kita kenal, dan ini merupakan milik dari MNCN tentunya. Lantas bagaimana kinerja dari MNCN ini dan seperti apa daya tariknya? Mari kita coba lihat di sini ya. Sumber pendapatan utama dari MNCN sekitar 83% itu berasal dari periklanan. Jadi memang mayoritas pendapatan mereka datang dari periklanan tersebut, baru disusul dari konten dan subscription tentunya. Bagaimana kinerjanya? Kalau kita lihat di sini sejak 2015 sampai 2022 sebenarnya laba MNCN ini juga cukup besar. Walaupun di tahun 2022 lalu sempat mengalami penurunan, net income-nya itu tetap masih ada di angka sekitar 2 triliunan. Jadi ini satu perusahaan yang tergolong besar. Bahkan 2021 pernah lebih tinggi labanya. Kalau kita compare dengan market cap-nya yang saat ini hanya sekitar 7,4 triliunan, kalau dalam setahun labanya 2 triliun, maka perusahaan ini dihargai dengan valuasi mungkin hampir 4 kali lipat dari laba tahunannya, tergolong valuasi yang sangat murah. Dan kalau kita lihat di sini juga untuk secara profit margin, bisnisnya ini juga cukup profitable karena net profit margin dari MNCN itu ada di level sekitar 19%. Ini memang lebih rendah dibandingkan rata-ratanya 5 tahun ke belakang, namun tetap tergolong cukup tinggi. Lantas seperti apa kinerja terbarunya? Kalau kita lihat dari laporan keuangan semester 1 2023, laba periode berjalan dari MNCN itu sekitar 829 miliar. Ini turun memang cukup signifikan di compare dengan tahun 2022 lalu. Kalau kita lihat penyebab turunnya laba ini, salah satunya itu dikontribusikan dari turunnya pendapatan iklan mereka, khususnya non-digital yang mana turunnya itu cukup signifikan, sekitar 900 miliaran ya, mungkin hampir 1 triliun, jadi itu berdampak sekali pada kinerja MNCN. Nah, untuk laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu sekitar 746 miliar. Kendati demikian, menurut Kanala ini satu kinerja yang sebenarnya masih cukup oke, walaupun ada penurunan. Secara return on equity, di data terbaru ini sekitar 8,44%, turun juga kalau di-compare dengan rata-rata 5 tahun ke belakang. Jadi kinerjanya memang sedang menurun gitu. Tapi, di balik penurunan kinerja tersebut, ada potensi yang menurut Kanala cukup menarik dari saham ini adalah PBV-nya yang tadi hanya 0,33 kali dan price earning ratio hanya sekitar 4 kali. Nah, kalau misalkan suatu saat labanya MNCN ini bisa kembali seperti tahun 2022 atau 2021 lalu, bisa jadi sahamnya akan memberikan capital gain yang cukup menarik. Kalau kita lihat valuasinya sekitar 4 kali dan dulu sebelum pandemi, saham ini pernah dihargai dengan price earning ratio sekitar 9 kali atau bahkan di atas 6 kali. Jadi kalau misalkan market mengapresiasi dengan valuasi historis yang dulu, bisa jadi ini memberikan satu daya tarik di sahamnya. Dari segi balance sheet, kalau kita lihat total liabilitasnya ini juga cukup kecil, terutama kalau kita compare dengan ekuitas yang mereka punya. Yang mana equity-nya sekitar 20 triliunan, sementara untuk liabilitasnya hanya sekitar 1,6 triliunan. Jadi porsi utangnya juga kecil, dan dengan valuasi murah ini satu saham yang cukup menarik. Nah, selain MNCN, sebelumnya kita juga pernah bahas saham yang masih terkait dengan MNCN, yaitu saham BMTR, yang mana di saham BMTR tersebut juga dimiliki oleh Pak Lo Keng Hong. Untuk kamu yang ingin lihat review detail dari BMTR, bisa tonton video yang saya share, linknya ada di deskripsi video ini ya. Nah, itu dia tadi review tentang MNCN, termasuk saham yang murah dan mungkin kalau diapresiasi bisa menjadi saham multi-bagger. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya.